Papua, sebuah nama yang membangkitkan imaji tentang keindahan alam yang tak tertandingi, pegunungan yang menjulang tinggi, hutan tropis yang rimbun, kekayaan budaya yang memesona, dan masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam. Papua adalah permata Indonesia, sebuah surga tersembunyi di ujung timur. Namun, di balik keindahan yang memikat itu, tersembunyi sebuah kisah pilu, sebuah konflik yang tak kunjung usai, yang telah merenggut nyawa dan mengoyak kedamaian. Ini adalah kisah tentang kelompok kriminal bersenjata, atau yang lebih dikenal sebagai KKB Papua. Bayangan yang terus menghantui tanah surga ini, sebuah kisah kompleks tentang sejarah, kekerasan, dan perjuangan tiada henti untuk menemukan kedamaian yang sejati. Untuk memahami kehadiran KKB, kita harus mundur jauh ke belakang, menyelami akar sejarah Papua yang kompleks. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Papua Barat yang sebelumnya dikuasai Belanda menjadi sengketa. Melalui perjuangan panjang dan negosiasi diplomatik, akhirnya pada tahun 1963, Papua Barat diserahkan kepada otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum kemudian menjadi bagian dari Indonesia. Momen krusial terjadi pada tahun 1969 melalui pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. PPRA adalah sebuah proses di mana perwakilan masyarakat Papua memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Meskipun secara internasional, proses PPRA ini menyisakan ketidakpuasan di sebagian kalangan masyarakat Papua. Mereka merasa proses tersebut tidak sepenuhnya representatif dan menginginkan kemerdekaan penuh. Dari ketidakpuasan inilah lahir organisasi Papua Merdeka atau OPM. Awalnya, OPM adalah gerakan politik yang menuntut kemerdekaan Papua. Mereka memiliki sayap militer yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. OPM memandang Papua sebagai entitas terpisah yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Perjuangan mereka diwarnai oleh aksi-aksi militer di hutan-hutan dan pegunungan Papua, namun juga oleh upaya diplomatik di panggung internasional. Seiring waktu, OPM mengalami perpecahan internal menjadi berbagai faksi dengan tujuan dan cara perjuangan yang berbeda. Ada faksi yang tetap fokus pada jalur politik dan diplomatik, namun ada pula yang terus memegang senjata. Dari sinilah, perlahan namun pasti, kelompok-kelompok bersenjata ini mulai bertransformasi dan isu perjuangan ideologis terkadang bercampur dengan aksi-aksi kriminal. Sebuah bayangan mulai terbentuk di tanah Papua ini. Pergeseran paling signifikan terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar kelompok bersenjata di Papua yang tadinya mengeklaim dirinya sebagai bagian dari OPM dan berjuang kemerdekaan, kini lebih dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pergeseran nomenklatur ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia melihat bahwa aksi-aksi mereka telah jauh menyimpang dari perjuangan politik murni dan lebih banyak didominasi oleh tindakan kriminalitas. Karakteristik KKB saat ini sangat berbeda. Mereka seringkali terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pemerasan, perampokan, penyelundupan senjata, hingga pembalakan dan penambangan liar. Dana dari aktivitas kriminal ini digunakan untuk membiayai operasi mereka, membeli senjata, dan memenuhi kebutuhan logistik. Ideologi perjuangan yang mereka usung kini seringkali hanya menjadi topeng untuk menutupi aksi-aksi kriminal yang merugikan masyarakat Papua sendiri. KKB beroperasi di wilayah-wilayah terpencil di pegunungan dan hutan lebat Papua yang sulit dijangkau oleh aparat keamanan. Mereka memanfaatkan kondisi geografis yang ekstrim sebagai benteng pertahanan alami. Jumlah anggota mereka bervariasi, terdiri dari kelompok-kelompok kecil, seringkali berpindah-pindah tempat, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang medan. Hal ini membuat pemburuan terhadap mereka menjadi sangat menantang. Senjata yang mereka miliki beragam, mulai dari senjata rakitan tradisional hingga senjata api standar militer yang diperoleh melalui jalur ilegal atau hasil rampasan. Ancaman mereka tidak hanya ditujukan kepada aparat keamanan, tetapi justru seringkali menyasar warga sipil, bahkan saudara sebangsa mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka disebut sebagai kriminal bersenjata, karena aksi-aksi mereka telah mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan merusak perdamaian di tanah Papua. KKB telah menorehkan luka yang mendalam di hati masyarakat Papua. Aksi-aksi teror mereka tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan merenggut hak-hak dasar warga. Ini bukan lagi sekedar konflik ideologi, ini adalah tragedi yang memakan korban jiwa dari kalangan yang paling rentan. Mari kita simak beberapa kisah pilu yang seringkali tak terdengar di tengah hiruk-pikuk berita. Bayangkan, di sebuah desa terpencil, seorang guru datang dari jauh,
mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak Papua. Mereka membangun sekolah dengan susah payah. Namun, tiba-tiba KKB menyerang. Mereka membakar sekolah, mengintimidasi guru, bahkan tidak segan-segan menembak mati para pendidik. Akibatnya, banyak guru ketakutan, sekolah-sekolah ditutup, dan anak-anak kehilangan hak mereka untuk belajar. Mimpi mereka untuk masa depan yang lebih baik terkoyak oleh api dan peluru. Para tenaga medis, dokter, dan perawat datang ke pelosok Papua dengan niat tulus untuk membantu masyarakat yang kesulitan akses kesehatan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, KKB juga menjadikan mereka target. Puskesmas dibakar, obat-obatan dirampas, bahkan tenaga medis tak jarang diculik atau ditembak. Bagaimana mungkin masyarakat bisa sehat jika para pelayan kesehatan justru hidup dalam ancaman? Proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, atau jaringan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seringkali menjadi sasaran KKB. Para pekerja infrastruktur diserang, dibunuh, atau disandra. Alat-alat berat dibakar. Akibatnya, pembangunan terhambat, masyarakat kesulitan mengakses layanan dasar, dan mimpi untuk konektivitas yang lebih baik pupus. Mereka yang ingin membangun justru menjadi korban. Beberapa kali, KKB melakukan aksi penculikan dan penyanderaan terhadap warga sipil, baik warga lokal maupun pendatang. Mereka menuntut tebusan atau melakukan barter dengan tuntutan politik. Korban hidup dalam ketakutan yang luar biasa, terisolasi di hutan, tidak tahu apakah mereka akan kembali hidup atau tidak. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun merasakan penderitaan yang tak terbayangkan, menunggu kabar dengan cemas. Aksi KKB telah menciptakan iklim ketakutan dan trauma mendalam di masyarakat Papua. Ribuan warga terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka, meninggalkan harta benda dan kehidupan yang sudah mereka bangun. Mereka hidup di pengungsian, terpisah dari sumber penghidupan, dengan masa depan yang tidak pasti. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana sebuah kelompok bersenjata yang mengeklaim berjuang untuk rakyat, justru menindas rakyatnya sendiri. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menghadapi ancaman KKB. Berbagai pendekatan telah dilakukan, dari pendekatan keamanan hingga pendekatan kesejahteraan. Namun, tantangannya sangat berat, seberat pegunungan Papua itu sendiri. TNI dan Polri mengerahkan ribuan personel dalam berbagai operasi, seperti Operasi Nemangkawi atau yang kini dikenal sebagai Operasi Damai Kartens. Mereka berupaya melacak dan memumpas KKB di medan yang sangat sulit, hutan lebat, perbukitan terjal, dan cuaca ekstrim. Banyak personel TNI dan Polri yang gugur dalam tugas ini, menjadi pahlawan yang berkorban demi keamanan Papua. Penegakan hukum dilakukan terhadap anggota KKB yang tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal mereka. Selain keamanan, pemerintah juga berupaya mengatasi akar masalah konflik melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Program-program seperti pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan bandara, listrik, dan peningkatan layanan pendidikan serta kesehatan digencarkan. Pemerintah percaya dengan peningkatan kesejahteraan dan akses layanan dasar, masyarakat akan lebih sejahtera dan tidak mudah terprovokasi oleh ideologi radikal. Pemerintah juga telah menerapkan otonomi khusus Papua sejak tahun 2001 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua dalam mengelola sumber daya dan keuangan, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dana OSUS yang besar telah digelontorkan untuk pembangunan. Namun, di balik upaya-upaya ini, tantangan masih besar. Medan yang sulit membuat operasi keamanan sangat kompleks. KKB seringkali berbaur dengan masyarakat, menyulitkan identifikasi. Isu hak asasi manusia juga seringkali menjadi sorotan dalam penanganan konflik ini, memicu perdebatan tentang keseimbangan antara penegakan keamanan dan penghormatan HAM. Adanya dugaan intervensi dari pihak-pihak eksternal, baik lokal maupun internasional, yang mencoba memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan tertentu juga memperumit situasi. Pemerintah terus berupaya mencari format terbaik dalam penanganan KKB yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga dialog, pendekatan kultural, dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah dilema yang berat. Bagaimana menumpas teror tanpa melukai hati rakyat? Bagaimana membangun kedamaian di tengah bayang-bayang konflik yang terus ada? Kisah KKB Papua adalah cerminan kompleks tentang bagaimana ketidakpuasan sejarah, eksploitasi kriminal, dan ideologi yang sesat dapat menciptakan bayang-bayang teror di tanah Papua. Ia mengajarkan kita bahwa konflik di Papua bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Ia membutuhkan pemahaman mendalam, kesabaran,
dan pendekatan yang komprehensif melibatkan semua pihak. Luka di hati masyarakat Papua masih ada, namun harapan untuk kedamaian dan kesejahteraan tidak pernah padam. Masyarakat Papua dengan ketahanan luar biasa terus berjuang untuk hidup normal, untuk membangun masa depan anak-anak mereka. Solidaritas dari seluruh Indonesia serta peran aktif pemerintah dalam pembangunan dan pendekatan yang humanis adalah kunci untuk merajut kembali mozaik kehidupan di Papua.